Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya di channel ARJ Manap. Semoga berkah. Di sini saya ingin bertukar pengalaman, sedikit cerita tentang nikmatnya pacaran setelah nikah. Nah, gini ya guys ya. Kalau kita pacaran setelah nikah itu banyak mendapatkan hikmah, mendapatkan pahala, mendapatkan nikmat dari Allah yang kita rasakan di dunia dan akhirat nanti. Contohnya seperti ini. Kalau kita pacaran dulu sebelum nikah, ada kata PDKT, terus kemudian nembak cewek, nah kemudian baru pacaran. Begitu juga pacaran setelah nikah, kita PDKT-nya yaitu ta'arufan. Nah sama kan, ta'arufan. Kemudian nembaknya apa? Tunangan dong, kabil tuh dong, ya kan? Setelah itu baru sah kita pacarannya setelah nikah, kita berhubungan suami istri. Nah, pacaran setelah nikah itu banyak mengandung nikmat tadi. Contohnya, apabila kita melakukan hal yang positif yang tidak menyalahi aturan agama maupun hukum negara, pasti kita dapat banyak pahala. Contoh kecil saja, ketika kita masak dulu. Kalau sebelum nikah kita pacaran, kita apel malam minggu atau apel hari apa gitu, hari minggu pagi ikut bantuin masak. Apa yang kita dapatkan? Cuma ya kesenangan di dunia saja. Tapi kalau kita sudah menikah, pacaran, setelah nikah kita masak, nah kita masak berdua. Contohnya si istri mengupas bawang merah, si suami menggoreng tempe, kemudian saling menyanyikan lagu romantis berduaan. Itu sungguh sangat nikmat. Selain kenikmatan di dunia, pahala di akhirat pasti akan datang. Banyak sekali pahalanya. Contoh satu, membuat istri tertawa atau tersenyum bahagia, itu pahala. Membantu istri itu pahala. Itu namanya, kita memasak itu juga dapat pahala. Apalagi dengan orang yang kita cintai, seorang istri, pahalanya sangat banyak. Itu memasak saja. Kemudian kencan. Nah, kencan sebelum kita nikah atau pas waktu pacaran dulu sebelum nikah, kita kencan malam minggu, kerja cari uang agar dapat saku buat kencan malam minggu, agar pacar kita minta apa dapat kita belikan. Contoh seperti itu kalau laki-laki. Kalau yang perempuan mati-matian pakai skincare, segala macam lah agar kelihatan cantik nanti ketika kencan. Akan tetapi itu cuma kenikmatan dunia saja. Nanti kalau ada salah kata sedikit saja sudah bertengkar, ngambek-ngambekan. Itu masa-masa cinta monyet, ya kan? Saya dulu juga pernah sebenarnya. Nah, kalau setelah nikah, nikmatnya malam minggu, Senin sampai Jumat, suami bekerja untuk nanti kencan malam minggu atau membahagiakan istrinya malam minggu. Kencan ke tempat wisata atau ke tempat makan berdua, suap-suapan, kemudian bercanda. Terus kemudian istri minta dibelikan ini, diturutin. Nikmat mana coba? Selain dapat pahala bekerja, setiap keringat kita dapat pahala. Kemudian dapat lagi pahala membahagiakan istri. Kemudian lagi memberikan suatu kenikmatan di dunia dan di akhirat. Itu setelah nikah kalau kita pacaran. Terus lagi kalau kita cuma pacaran sebelum nikah, ya dapatnya nanti cuma capek. Nanti kok kelemahan dimarahin orang tuanya. Contoh seperti ini, berangkat jam setengah 7 malam, kemudian pulangnya kelewatan jam 11 malam. Apa yang terjadi? Orang tuanya marah-marah, udah hilang rasa kepercayaan kepada kita. Akan tetapi kalau istri kita meskipun pulang pagi gak ada masalah, meskipun kita cuma di tempat umum, meskipun kita memeluk di tempat umum, kalau istri kita sah-sah saja, nikmat kan? Kalau pacar kita, aduh, yang jelas dapat dosa. Nah, sudah bekerja mati-matian, udah berjuang mati-matian, tapi yang didapatkan cuma nikmat dunia. Mending saran saya, berpacaranlah setelah nikah. Terus apa hubungannya pacaran setelah nikah dan sebelum nikah? Kalau memang nanti pacar kita yang kita pacari itu ternyata jodoh kita, terus kita nikahi,
Nah, ada lagi gini. Kalau kita pacarannya itu duluan kemudian kita nikahi, coba bedanya berpacaran dulu sama orang yang tidak kita kenal yang kita nikahi. Kalau kita sudah mengenalnya, mencintai dia, kita berpacaran sudah, contohnya 5 tahun berpacaran dengan dia, 3 tahun berpacaran dengan dia, kita sudah tahu kan watak buruknya, watak baiknya, gimana sikapnya. Yang terjadi setelah nikah, ya udahlah, kemarin udah tahu aku sifat kamu. Nah, tapi kalau belum pernah pacaran dengan orang yang kita nikahi, maka disitulah kita mulai PDKT atau saling mencari tahu sifat pasangannya masing-masing. Nah, itu kenikmatan. Jadi intinya seperti ini, jangan habiskan masa romantismu, masa PDKT-mu, masa perhatianmu sebelum nikah, tapi curahkanlah semua pengorbananmu, cintamu, kasih sayangmu, perhatianmu setelah nikah. Maka nikmat itulah yang akan datang di dunia dan di akhirat. Seperti itu.